Nama saya Graciela Memengkang dari kelas A3 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia dengan NIM 2414201062. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang obat dan dampak terhadap sistem saraf. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu jenis-jenis obat yang mempengaruhi sistem saraf. Yang pertama, obat penghilang rasa sakit atau analgesik. Obat analgesik digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit. Beberapa jenis analgesik yang mempengaruhi sistem saraf adalah paracetamol, ibuprofen, dan opiates. Misalnya morfin. Opiates bekerja pada sistem saraf pusat untuk mengurangi persepsi rasa sakit. Tapi jikalau dikonsumsi secara berlebihan dapat merusak fungsi saraf dan gangguan lainnya. Yang kedua, obat psikotropika. Obat ini digunakan untuk mengobati gangguan mental seperti depresi, kecemasan, atau skizofrenia. Obat ini termasuk antidepresan, antipsikotik, dan ansiolitiks. Obat-obat ini bekerja dengan mempengaruhi neurotransmitter di otak, seperti serotonin dan dopamin, untuk memodulasi suasana hati dan perilaku. Penggunaan yang tidak tepat atau berlebihan dapat menyebabkan efek samping seperti gangguan kognitif dan ketergantungan. Dan yang ketiga, obat antikonvulsan. Obat ini digunakan untuk mengatasi gangguan kejang seperti pada epilepsi. Obat ini bekerja dengan menstabilkan aktivitas listrik di otak dan mencegah terjadinya kejang. Beberapa contoh obat antikonvulsan adalah phenytoin dan valproat. Meskipun efektif, penggunaan obat ini dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kognitif atau kerusakan saraf. Yang keempat, obat anestesi. Obat anestesi digunakan untuk membius tubuh selama prosedur medis. Obat ini bekerja dengan menghalangi transmisi sinyal saraf ke otak, sehingga pasien tidak merasakan nyeri. Anestesi lokal mempengaruhi saraf lokal, sementara anestesi umum mempengaruhi seluruh sistem saraf pusat. Yang kelima, stimulan. Obat stimulan seperti amfetamin dan kafein digunakan untuk meningkatkan kewaspadaan dan fokus dengan merangsang sistem saraf pusat. Namun, penggunaan stimulan dalam dosis tinggi dapat menyebabkan kecanduan, gangguan tidur, dan kerusakan pada sistem saraf. Bagian yang kedua, ada dampak positif obat terhadap sistem saraf. Yang pertama, pengobatan gangguan saraf. Obat-obatan seperti antikonvulsan dan psikotropika dapat membantu pasien dengan gangguan saraf seperti epilepsi atau gangguan mental. Obat ini membantu mengontrol gejala dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Kedua, peningkatan fungsi kognitif. Obat-obat yang digunakan untuk mengobati penyakit neurogeneratif seperti Alzheimer dapat memperlambat penurunan kognitif dan membantu meningkatkan memori pada pasien. Yang ketiga, mengurangi nyeri neuropatik. Obat penghilang rasa sakit yang mempengaruhi sistem saraf dapat memberikan kelegaan pada pasien yang menderita nyeri neuropatik, seperti pada penderita diabetes atau kerusakan saraf. Bagian yang ketiga yaitu dampak negatif obat terhadap sistem saraf. Kalau yang tadi dampak positif, sekarang kita masuk dalam dampak negatif. Yang pertama, ada efek samping psikotropika. Obat psikotropika dapat menyebabkan efek samping seperti kebingungan, gangguan motorik, atau gangguan kognitif. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan atau gangguan memori. Kedua, kecanduan dan kerusakan saraf. Penggunaan stimulan atau opiat yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan kerusakan saraf secara jangka panjang. Ketiga, pengaruh anestesi terhadap sistem saraf. Gangguan anestesi yang tidak dapat atau berlebihan dapat menyebabkan depresi sistem saraf yang berisiko menyebabkan gangguan pernapasan dan penurunan kesadaran. Dan yang terakhir, kita masuk dalam kesimpulan. Kesimpulannya yaitu obat-obatan mempengaruhi sistem saraf memiliki peran yang sangat penting dalam pengobatan berbagai gangguan kesehatan, baik fisik maupun mental. Namun, meskipun banyak memberikan manfaat, obat-obatan jika dikonsumsi secara berlebihan memiliki dampak yang negatif dan berbahaya bagi kesehatan kita. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan pemahaman yang baik mengenai penggunaan obat
yang aman sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya efek samping yang merugikan tubuh kita. Itulah video yang dapat saya sampaikan, kiranya bisa bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya disampaikan banyak terima kasih.